Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah kewirausahaan akan melakukan presentasi mengenai tugas kami dari pertemuan 1 sampai pertemuan 13. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Aurel Aulia Yonata, Lisnawati, Nadia Laili Mustafa, Zahra Dara Akbari, dan saya sendiri, Zaid Mustafa Kamil. Di sini kami akan melakukan beberapa presentasi mengenai topik pembahasan yang akan kita diskusikan. Yang pertama ada identifikasi wirausaha, jiwa wirausaha 2, dan untuk selanjutnya resiko dan kepastian, pengambilan keputusan, pengelolaan waktu, dan pengembangan sikap kepemimpinan. Selanjutnya, yang pertama ada Gita Angelin Taryanti dengan biodata seperti yang telah tertera. Selanjutnya, jadi kita ini menjual usaha seblak yang bermerek dagang seblak kita. Strategi pemasaran seblak ini memanfaatkan kecanggihan teknologi, misalnya melalui Instagram dan juga GoFood. Konsep seblak kita ini hanya bisa take away, tidak bisa dine-in. Apabila customer ingin membeli, maka dapat melalui GoFood atau chat via WhatsApp. Selanjutnya, wirausaha berdasarkan pengamatan, secara umum wirausaha adalah kegiatan usaha atau bisnis mandiri, di mana segala sumber daya dan upaya dibebankan kepada wirausahawan dalam mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, maupun menyusun suatu operasinya dan memasarkan serta mengatur permodalannya. Selanjutnya, watak wirausaha yang dimiliki oleh kita ini adalah ketetapan hati, positive thinking, dan juga percaya diri. Selanjutnya, resiko dan ketidakpastian usaha ini yang pertama ada finansial, mengalami kerugian sejumlah uang, misalnya pada saat pelanggan sepi, terdapat cemaran bahan baku yang membusuk, akhirnya dibuang atau mubazir. Yang kedua ada keluarga dan masyarakat, jarang memiliki waktu untuk berkumpul bersama keluarga, bahkan waktu untuk dirinya sendiri juga tersita karena fokus terhadap usaha yang dijalankannya. Selanjutnya, dalam pengambilan keputusan, kita ini berpikir reflektif, yaitu menyelidiki penyebab masalah dahulu, kemudian berpikir kreatif, inovatif, dan juga sistematik. Selanjutnya, pengelolaan waktu yang pertama memiliki manajemen waktu yang bagus antara kuliah dan juga berjualan, membuat skala prioritas, dan juga pantang menunda dan mengulur waktu. Selanjutnya, pengembangan sikap kepemimpinan yang pertama ada terus belajar, berorientasi pada konsumen, dan juga inovatif. Selanjutnya adalah Ibu Suyati. Berikut merupakan profil dari Ibu Suyati. Selanjutnya, deskripsi jenis usahanya yaitu beliau membuka usaha jamu, yaitu dengan modal yang murah, jamu dijual pun memberikan manfaat seperti menjaga imunitas tubuh di kala pandemi ini. Selanjutnya, watak wirausaha yang terdapat pada Ibu Suyati yang pertama percaya diri, kepemimpinan, berorientasi pada hasil, dan ketetapan hati. Selanjutnya, berdasarkan pengamatan yang saya lihat, Ibu Suyati adalah orang yang tidak memiliki sifat gengsi, percaya diri, memanfaatkan peluang, dan tetap teguh dalam pendiriannya untuk menjadi orang yang bersifat mandiri dan tidak membebani orang sekitar. Selanjutnya, resiko ketidakpastian usaha, yaitu yang pertama ada finansial, mengalami penurunan keuntungan di masa pandemi dan saat musim tiba. Untuk psikisnya berjalan sejauh 10 km membuat Ibu Suyati merasakan lelah dan saat pulang.
Untuk karir, meninggalkan keinginannya untuk berkuliah dengan berjualan jamu setelah lulus SMA. Selanjutnya, pengembalian keputusan, gaya otokratis, yaitu beliau awalnya membangun usaha jamu sendiri. Dengan begitu, beliau selalu mengambil keputusan sendiri sesuai informasi yang beliau dapatkan pada setiap konsumen yang membeli jamu kepadanya, sehingga pengambilan keputusan disesuaikan dengan keinginan konsumen. Selanjutnya, pengelolaan waktu. Beliau mempunyai manajemen waktu yang baik dalam mengelola usaha jamu miliknya. Beliau tidak suka menunda-nunda pekerjaan, dan beliau menghabiskan masa mudanya untuk membangun usaha jamu ketika orang lain yang seumurannya masih menikmati masa mudanya. Selanjutnya, pengembangan sikap kepemimpinan, menjadi bos bagi diri sendiri, berorientasi pada pelayanan dan kemampuan berkomunikasi. Selanjutnya adalah Cantika Dewi Anandira. Bisa dilihat deskripsinya. Deskripsi jenis usaha. Usaha ini dijalankan karena adanya pandemi, kegemaran ibunya dalam memasak, dan masakan ibunya yang selalu disukai banyak orang. Watak wirausaha yang pertama adalah percaya diri, inovatif, dan positive thinking. Wirausaha berdasarkan pengamatan. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang menjadi dasar untuk bergerak dalam proses menghadapi tantangan hidup. Jiwa wirausaha dan tak menyerah memang tidak dimiliki oleh semua orang. Namun bukan berarti jiwa itu tidak bisa dibangkitkan. Identifikasi risiko usaha kuliner SF Kitchen. Yang pertama adalah kompetitor. Banyaknya tetangga sekitar mengikuti jejak usaha SF Kitchen dan menirukan makanan dibuat dan bahan baku yang terbuang karena orderan yang tidak menentu. Pengambilan keputusan usaha, membeli bahan baku secukupnya, melakukan variasi produk, mengadakan paket seperti buy one get one atau promo menarik lainnya, mempromosikan usaha lebih sering di sosial media, menerapkan protokol kesehatan sesuai standar, dan membuat prioritas anggaran. Pengelolaan waktu usaha, dalam usaha SF Kitchen tidak ada perubahan pola waktu mengingat usaha ini dibuka sewaktu pandemi dan dikerjakan di rumah. Pengembangan sikap kepemimpinan yang pertama adalah terus belajar, berorientasi pada pelayanan, dan hidup sebagai petualangan. Selanjutnya ini ada ternak sapi, bisa dilihat deskripsinya next. Deskripsi jenis wirausaha, Imam merupakan seorang TNI AD yang baru saja menjalani bisnis ternak selama 7 tahun. Alasan beliau menekuni usaha ternak yaitu karena beliau menyukai sapi dan sebagai melepas penat selama seharian kerja sebagai TNI. Next. Watak wirausaha yang pertama ada pantang menyerah, yang kedua ada berani mengambil resiko, yang ketiga ada sense of business, yang keempat ada kepemimpinan. Wirausaha berdasarkan pengamatan. Wirausahawan yaitu seorang yang membangun usaha karena ada ketertarikan terhadap suatu usaha dan memiliki jiwa wirausaha. Kewirausahaan adalah suatu kegiatan usaha yang melibatkan pelaku usaha dan berinteraksi dengan banyak orang yang bertanggung jawab atas semua proses kegiatan tersebut. Menurutnya, yang harus diperhatikan adalah semua proses dan bagaimana cara agar usaha maju. Selanjutnya, identifikasi resiko usaha ternak sapi milik Imam. Yang pertama, alasan bertahan usaha, kondisi pasar saat pandemi, hambatan saat pandemi, dan risiko pada saat pandemi bisa dilihat di sini. Pengambilan keputusan usaha. Yang pertama, membeli bahan pakan secukupnya. Yang kedua, menekan tarif operasional. Yang ketiga, mengadakan paket arisan kurban. Yang keempat, ada mempromosikan usaha lewat sosial media. Yang kelima, ada menerapkan kontrol kesehatan hewan ternak. Yang keenam, membuat prioritas anggaran. Selanjutnya ada pengelolaan waktu usaha. Pada usaha ini tidak ada perubahan pola waktu, mengingat usaha ini tidak berpengaruh pangsa pasar terhadap kondisi pandemi. Karena kandang ternak terletak di samping rumah, jadi tidak ada hambatan untuk tidak mengurus ternak karena ada pekerja yang membantu jalannya usaha ini. Namun pada saat PSBB sedikit memakan waktu dikarenakan efektivitas waktu untuk membawa ternak dari luar kota jadi terhambat. Selanjutnya, pengembangan sikap kepemimpinan. Yang pertama ada berorientasi pada pelayanan, yang kedua mempercayai orang lain, yang ketiga ada hidup sebagai petualangan.
Selanjutnya ada Ibu Parida, bisa dilihat biodata dirinya. Next. Kemudian ini ada deskripsi jenis usaha. Salah satu alasan beliau membangun usaha ini adalah letak kediamannya berada di kawasan pertanian yang masih banyak hamparan sawah, sehingga memudahkan beliau untuk turun secara langsung dalam mengelola usaha ini. Next. Watak wirausaha yang dimiliki beliau adalah sikap kepemimpinan, percaya diri, berorientasi pada masa depan, dan keorisinilan. Next. Berikut adalah wirausaha berdasarkan pengamatan saya. Yang pertama adalah wirausaha adalah kemampuan atau keahlian melihat dan menilai sesuatu peluang atau kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan dengan fungsi atau tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan dan tindakan yang tepat dalam memastikan kesuksesan. Berikut ada risiko dan ketidakpastian usaha. Yang pertama ada dari segi finansial, kemudian psikis, dan karir. Pengambilan keputusan beliau adalah berpikir reflektif, artinya beliau memiliki kerangka berpikir rasional karena mengambil keputusan berdasarkan hasil pengamatan terlebih dahulu. Pengelolaan waktu, beliau menghabiskan masa mudanya untuk membangun usaha ketika orang seumurannya masih menikmati masa muda dengan bermain. Beliau memiliki time management yang bagus dan dapat mengerjakan beberapa kegiatan dalam satu waktu sehingga lebih efektif waktu. Kemudian beliau memperhitungkan tingkat prioritas kegiatan yang harus dilakukan, tidak suka mencuri, menunda, dan mengulur waktu. Next. Pengembangan sikap kepemimpinan, yaitu memiliki modal awal berani gagal, menjadi bos bagi diri sendiri, dan menjalani ini dengan kerja keras, tekun, dan fokus. Next. Selanjutnya ada penyusunan rencana usaha, pemasaran, pengelolaan keuangan, dan komunikasi efektif, dan project presentation. Baiklah, akan saya lanjut selanjutnya. Pada ide bisnis ini yang akan kami jalani adalah menjual produk-produk cemilan yang sedang banyak diminati oleh berbagai kalangan, terutama remaja yang biasanya menyukai makanan yang pedas. Maka dari itu kami menjual produk seperti boci, keripik kaca, dan juga basren dengan sistem pre-order. Makanan tersebut disukai banyak kalangan dan harganya murah sehingga bisa menjangkau pasar yang lebih banyak. Selanjutnya. Untuk selanjutnya ada business model canvas. Ini bisa dilihat ada key partners, key activities, value propositions, customer relationship, customer segment, key resources, channels, cost structures, dan revenue streams. Next. Kemudian untuk potensi pasar, produk boci, keripik kaca, dan basreng ini memiliki potensi yang sangat besar dengan penjualan dilakukan di 5 kota besar. Camilan ini sangat cocok dikonsumsi oleh kalangan anak-anak di atas 8 tahun dan sangat cocok juga menjadi camilan saat kumpul keluarga. Harga dari camilan ini terbilang cukup murah dan sangat pas di kantong pelajar. Produk ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama murah, praktis, enak, isi yang lebih banyak dibandingkan dengan produk lain, mengenyangkan, dan tanpa bahan pengawet. Selanjutnya adalah segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi geografis pemasaran dilakukan di 5 kota besar. Segmentasi demografis berdasarkan usia yaitu 8-25 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Segmentasi psikografis masyarakat sangat suka sekali dengan camilan terutama yang memiliki rasa yang kuat seperti pedas. Dan yang terakhir, segmentasi perilaku pemasaran produk dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Hal ini dilakukan untuk memperluas pangsa pasar. Identifikasi metode pemasaran, yaitu pemasaran langsung dan pemasaran tidak langsung. Pemasaran langsung ini dilakukan dengan melakukan penyetoran dari distributor dan dijual dari mouth to mouth, COD, dan dititipkan di warung atau toko zait. Metode pemasaran langsung sangat efektif karena bisa menawarkan produk secara langsung kepada konsumen. Sementara pemasaran tidak langsung dilakukan dengan membuka pre-order dengan menyebarluaskan flyer yang sudah dibuat ke media sosial seperti Instagram dan WhatsApp di 5 akun yang berbeda. Untuk pemasaran tidak langsung cukup efektif karena pemasaran dapat dijangkau dengan luas tanpa batasan pasar dengan cara dipromosikan melalui media sosial. Dengan bantuan teman-teman untuk membantu menyebar flyer sehingga yang membeli produk melalui media sosial yaitu diketahui oleh khalayak ramai. Selanjutnya ini adalah bentuk promosi kami melalui media sosial yaitu WhatsApp dan Instagram. Kami melakukan pre-order aneka cemilan
selama 1 minggu, yaitu dimulai dari tanggal 19 November hingga 25 November. Dan barang-barang yang kami jual yaitu bakso aci, keripik kaca, basreng, harga yaitu mulai dari 10.000 hingga 14.000, tersedia untuk daerah 5 kota besar yaitu Tangerang, Bogor, Sukabumi, Madiun, dan Praumuli. Next. Untuk pengelolaan keuangan, penentuan modal. Modal untuk bergabung menjadi reseller caistore.id berasal dari patungan tiap anggota kelompok. Modal tiap anggota kelompok ialah 130.000 sehingga modal awal diperoleh 650.000. Biaya produksi sendiri dari bakso aci cai yaitu 10.000, basreng 2.000, keripik kaca 2.000, dan packaging Rp4.000. Selanjutnya ada penentuan HPP atau harga pokok penjualan. Untuk 1 piece bakso aci cai dijual seharga Rp15.000. Untuk 1 piece basreng dijual seharga Rp5.000 dan untuk 1 piece keripik kaca dijual seharga Rp5.000. Untuk biaya ongkos kirim ditanggung oleh konsumen. Dengan modal awal Rp650.000, sudah bisa mendapatkan 60 bakso aci, 3 basreng, dan 20 keripik kaca. Semua produk tersebut membutuhkan waktu sekitar 3 minggu, sehingga kita membuka 3 kali PO untuk dapat terjual semua, sehingga selama 3 minggu kami dapat menjual 83 produk. Selanjutnya. Nah, berikut laporan laba rugi meliputi biaya produksi sebesar Rp650.000, HPP Rp1.010.000, kuota internet Rp100.000 karena kita menjual melalui media sosial, biaya transportasi Rp20.000, sehingga didapatkan laba kotor senilai Rp945.000 dan laba bersih Rp825.000. Penghitungan laba kotor ini total dari keseluruhan, kemudian dipotong kuota internet dengan penjualan melalui online, dan biaya transportasi untuk mengambil produk, sehingga laba bersih didapatkan Rp825.000. Selanjutnya. Sekian yang dapat kelompok 9 sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk yang mendengarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.